Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu mengenai enzim dan metabolisme pada materi kelas 12 untuk mata pelajaran biologi ya. Sebenarnya ini ada beberapa latihan, tapi kayaknya cuma sedikit sekali ya latihannya. Mungkin nanti Pak Jul akan tambahkan dalam bentuk materi saja. Saya presentasikan mengenai materi yang sekiranya membantu meringkas bagaimana cara mengingat untuk mata pelajaran bab yang pertama ini. Soalnya yang khusus untuk mengenai enzim dan metabolisme itu konsepnya itu panjang lebar sekali itu. Jadi ada berbagai macam proses yang melibatkan juga termasuk reaksi kimia yang sekiranya nanti kalian bisa bingung. Jadi berhubung di bagian bab 1 ini juga latihan soalnya sedikit, maka Pak Jul akan lebih ke bagaimana memahamkan kalian dari isi bab 1 yang berupa enzim dan metabolisme. Karena ada berbagai macam proses reaksi kimia yang perlu kalian mengerti, pahami, dan istilahnya itu tahu apa hasilnya, apa substratnya, apa produk, apa enzimnya, dan lain sebagainya gitu ya. Ini kebetulan ada uji pemahaman pada halaman 17 ya. Kita bisa mempelajari, menjawabnya satu persatu. Sebenarnya kita tidak memerlukan sebuah pengetahuan yang istilahnya mendalam. Kita bisa menggunakan logika saja. Seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang paling sesuai dengan grafik adalah, nah ini ada grafik mengenai laju reaksi dari dua buah enzim, yaitu pepsin dan tripsin. Nah, untuk puncak di sini itu kan menunjukkan bahwa laju reaksinya itu kan cepat. Begitu juga tripsin cepat. Nah, namun pada sumbu mendatarnya itu menunjukkan nilai pH-nya. Nah, dari grafik ini kita bisa membuat kesimpulan bahwa enzim pepsin itu memiliki pH optimal. pH optimal itu maksudnya pH yang mengakibatkan laju reaksinya menjadi semakin cepat. Seperti itu. Nah, pH optimalnya berapa? Di persekitaran 2 sampai dengan 3 untuk pepsin. Sedangkan untuk tripsin itu pH optimalnya itu dalam persekitaran 6 dan 7, di mana dia laju reaksinya tertinggi. Seperti itu. Dalam membaca grafik ini. Nah, dari pernyataan yang sesuai kita lihat ya, pH optimum pepsin dan tripsin sama, jelas salah. Pepsin 23, tripsin 67. Kedua enzim dapat bekerja pada pH 1 sampai dengan 9. Ya benar, tapi optimalnya di mana? Kan tidak sembarangan yang namanya enzim itu diperlakukan dalam pH rentang 1 sampai dengan 9. Pasti enzim itu akan kecenderungan memilih pH optimalnya di mana? Salah ya. Kemudian yang kedua enzim bekerja lambat pada 4,2. Ternyata benar, 4,2 itu di persekitaran ini. Ya, ini benar. Kemudian yang D, pepsin bekerja optimum pada suasana basa. Pepsin salah, bekerja pada suasana asam. Tripsin bekerja sangat baik pada suasana asam. Salah. Ini tripsin itu pada suasana basa kecenderungannya. Ya, antara asam, tapi asamnya asam lemah, dan juga basanya juga basa lemah. Seperti itu. Jadi yang lebih tepat adalah yang C. Nah, lagi yang permasalahan nomor 2 ini, perhatikan reaksi pencernaan makanan yang terjadi di usus halus berikut. Nah, ini juga sebenarnya kita tidak perlu mengetahui reaksinya harus seperti apa. Ini yang ditanyakan adalah nama enzim X dan substrat yang paling benar. Secara urutan adalah, nah, substratnya kan ini sukrosa. Nah, enzimnya kan adalah mestinya enzim yang berurusan dengan sukrosa. Apa? Sukrose. Ya. Jadi kita bisa menjawabnya adalah enzimnya adalah sukrose dan
substratnya atau zat yang mau direaksikan itu adalah sukrosa. Berikutnya. Nah, ini tipe soal AKM ternyata di sini. Biodeterjen. Deterjen merupakan bahan pembersih pakaian. Negara-negara maju memproduksi deterjen dengan zat aditif enzim. Enzim tersebut sengaja ditambahkan dalam deterjen dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi deterjen sebagai penghilang kotoran atau noda yang sulit lepas akibat daya lengketnya yang tinggi. Contohnya, nah ini noda darah termasuk getah tanaman, tinta, dan noda makanan atau minuman. Enzim berfungsi sebagai biokatalisator dan bersifat spesifik terhadap substrat tertentu. Jenis enzim yang ditambahkan dalam deterjen antara lain protease, ini enzimnya yang ditambahkan protease, amilase, lipase, dan selulose. Berikutnya, enzim tersebut dapat dihasilkan oleh bakteri, misalkan Bacillus lyseniformis. Deterjen dengan enzim lebih ramah lingkungan sebab mudah terdegradasi di alam. Dalam deterjen terdapat selulose yang merupakan komponen penting karena mampu mencegah penumpukan noda, mengembalikan warna, menghaluskan permukaan kain, dan menghilangkan noda tanah. Berdasarkan penelitian, daya bersih bubuk biodeterjen sekitar 58-81%, sedangkan bubuk deterjen biasa non-biologis sekitar 41-70%. Biodeterjen mampu bekerja pada suhu yang lebih rendah dari deterjen non-biologis. Biodeterjen dapat bekerja pada suhu 37-57 derajat Celcius. Disarankan biodeterjen digunakan pada suhu 40 derajat Celcius dan pH 6-9,5 agar daya bersihnya maksimal. Enzim tidak menyebabkan peningkatan iritasi kulit. Namun, kemungkinan alergi dapat terjadi ketika mengangkat pakaian yang masih basah setelah dicuci. Pertanyaannya, suhu optimum enzim dalam biodeterjen itu sekitar 37-57 derajat Celcius. Itu salah ya. Jelas karena di sini dinyatakan bahwa disarankan biodeterjen digunakan pada suhu 40 derajat Celcius. Berarti 40 derajat Celcius tersebut adalah suhu optimum. Jadi pernyataan pertama salah. Pernyataan kedua, enzim dalam biodeterjen bekerja dengan menurunkan energi aktivasi. Ya, itu benar ya. Tadi dikatakan enzim ini, sebentar, mana ini tadi? Menurunkan energi aktivasi itu benar tadi kayaknya. Nah, enzim berfungsi sebagai biokatalisator dan bersifat spesifik terhadap substrat tertentu. Nah, berarti kalau menurunkan energi aktivasi itu kita bisa mengatakan bahwa pernyataan ini benar. Kemudian pernyataan berikutnya, daya bersih bubuk biodeterjen lebih efektif 10 kali lipat ya dari bubuk deterjen non biologis. Daya bersihnya ya itu tidak disebutkan. 10 kali lipat itu tidak disebutkan ya. Sebenarnya kalau mau kita bandingkan ya 58-81% sampai dengan 41-70% itu tidak sampai 10 kali lipat malahan. Tidak sampai 10 kali lipat itu daya bersihnya. Seperti itu. Jadi pernyataan 3 salah. Noda darah sebaiknya dicuci dengan menggunakan deterjen yang mengandung enzim protease. Itu benar ya. Tadi disebutkan enzimnya ada protease, lipase, amilase, dan selulose pada paragraf kedua. Kalau tidak percaya, nah benar kan paragraf kedua. Protease, amilase, lipase, dan selulose. Pernyataan 4 benar. Kemudian biodeterjen yang mengandung enzim lipase dapat membantu membersihkan noda rendang yang melekat pada pakaian. Nah,
Rendang itu pasti daging itu pasti ada lemaknya. Nah, lemaknya itu pasti bisa dibersihkan dengan biokatalisator apa? Enzim lipase. Kalau lipase itu kan urusannya dengan lemak itu. Lemak gliserol itu dengan enzim lipase. Jadi pernyataan terakhir ini adalah benar. 4. Berilah tanda centang pada alasan penggunaan biodeterjen lebih baik jika dibandingkan dengan deterjen biasa. Daya bersih lebih kuat itu benar. Ramah lingkungan benar. Biasanya harga lebih murah itu tidak disebutkan di dalam teks. Umumnya tidak menyebabkan iritasi, itu disebutkan di paragraf terakhir. Enzim tidak menyebabkan peningkatan iritasi kulit, ya. Hanya alergi. Berarti pernyataan 4 ini juga benar. Kemudian yang terakhir adalah tidak memerlukan proses mengucek atau menggilas. Itu tidak dibahas atau tidak disebutkan di dalam teks juga. Seperti itu. Oke, clear ya. Ini kita lanjut ke yang permasalahan nomor 5. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan dalam tabel terkait enzim dalam biodeterjen. Yang pertama, zat aditif enzim dalam biodeterjen dapat dihasilkan oleh virus. Salah. 2. Enzim dalam biodeterjen paling baik bekerja pada suhu 40 derajat dan pH 6 sampai dengan 9,5 pH-nya ya. Itu benar, disebutkan di dalam teks ini. C. Efektivitas kerja enzim dalam biodeterjen dipengaruhi oleh jenis noda yang melekat pada pakaian sebagai substrat. Itu juga benar. Karena yang mau dibersihkan itu namanya substrat, ya. D. Semakin tinggi konsentrasi enzim dalam biodeterjen, daya bersih pakaian semakin meningkat. Itu salah, ya. Enzim itu hanya berperan menurunkan energi aktivasi. Dia hanya ikut bereaksi. Namun nanti di akhir reaksi dia tidak bergabung menjadi produk. Dia nanti ditemukan kembali masih dalam bentuk enzim. Itu namanya proses dari enzim mengkatalis dari substrat. Jadi dia hanya sebagai biokatalisator saja, tidak ikut bereaksi atau tidak bergabung dengan substrat sehingga menghasilkan produk. Namun pada akhirnya dia akan kembali menjadi bentuk semula. Nah, itulah kerja enzim. Jadi tidak perlu menambahkan. Enzim itu secukupnya saja karena nanti di akhir reaksi dia tetap kok. Seperti itu. Jadi pernyataan ini adalah salah. Yang D. Kemudian yang E, mencuci pakaian dengan biodeterjen paling baik menggunakan pelarut air panas yang mendidih bersuhu 100 derajat Celcius. Nah, ini juga salah. Enzim itu kan punya suhu optimal, ada 40 derajat Celcius tadi dikatakan. Nah, kalau misalkan dipanaskan sampai dengan mendidih sampai suhu 100 derajat Celcius, bisa-bisa fungsi kerja enzimnya itu rusak. Malah dia tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Itulah ada alasan bahwa biodeterjen itu ada suhu optimalnya. Jadi mungkin kita mengira kalau pakai suhu panas itu nanti nodanya bisa cepat mengelupas. Itu bukan berarti seperti itu. Biodeterjen sudah punya enzim yang punya suhu optimal tersendiri. Jadi tidak perlu kita membuat langkah tambahan seperti halnya memakai air panas. Gitu ya, jadi pernyataan E juga salah. Oke, gitu. Saya akhiri ya, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.